Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin sekalian, para pengurus, pendiri, mudir, staf, pengajar dari Pondok Pesantren Rahmatika Al-Athari di Sagala Herang, Subang. Tapi tadi ayah nukiruh Cikopi. Ya Allah muliakan para tamu undangan, para orang tua, aparat dari mungkin desa, kecamatan, polsek, dan yang sejenisnya. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, beberapa stasiun TV yang ikut tergabung ke dalam grup kajian bersama, di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun apapun dan akun manapun di mana saja Anda berada. Pagi hari ini alhamdulillah kita berjumpa di Masjid Abu Muhammad di dalam kompleks Pondok Pesantren Rahmatika Al-Athari Subang. Kita mengangkat tema yang cukup excited, heboh. Menjadi mujahid sejati, di posternya gambar pedang. Si gawe nu ngajak perang ke Palestina. Padahal kita dalam keadaan damai, aman, tidak ada perang. Minimal di kita, di negara lain ya ada, tapi di kita ini aman. Walaupun aman, jihad ini tetap disyariatkan. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah ketika masih di Mekah, Allah sudah memerintahkan Nabi SAW untuk berjihad di dalam Al-Quranul Karim. Ini dikemukakan di antara oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata beliau, jihad sudah diwajibkan ketika di Mekah. Dalam keadaan lemah. Dalam keadaan masih tertekan. Dalam keadaan pengikut Islam masih sangat minim. Masih diintimidasi. Masih banyak yang dibully oleh orang-orang kafir Quraisy. Perintah jihad sudah turun. Tapi jihadnya saat itu bukan mengangkat senjata. Bukan perang. Tapi jihadnya itu adalah belajar dan dakwah. Oleh karena itu, ketika Imam Ibn Qayyim menjelaskan tentang jihad, jihad itu ada beberapa tingkatan. Ada minimalnya secara umum 4 tingkatan, dan masing-masing tingkatan itu ada beberapa cabang tingkatan. Kata beliau, jihad pertama, jihad melawan diri sendiri. Itu tingkatan yang pertama. Yang keduanya, jihad melawan syaitan. Jangan berharap kita bisa mampu jihad melawan setan sebelum diri sendiri aja ditaklukkan oleh kita. Tahapan jihad itu begitu.
Lawan dulu diri sendiri, sehingga diri sendiri ini mampu dikuasai, tunduk kepada ketetapan syariat. Baru ini menjadi bekal yang sangat penting untuk jihad melawan syaitan. Lalu yang ketiga, jihad melawan orang kafir. Dan terakhir, jihad melawan orang munafik. 4 tingkatan secara umum. Adapun jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkatan juga. Ini yang kita sedang lakukan. Harus kita lakukan seumur hidup kita ini, jihad ini. 4 tingkatan jihad melawan diri sendiri. Siapa yang kalah ketika berjihad di 4 tingkatan melawan diri sendiri ini, dipastikan dia bakal kalah ketika jihad melawan setan. Kalau melawan diri sendiri dan setan aja kalah, ketemu orang kafir ngacir di medan perang. Atau jadi pengkhianat, penjilat. Yang penting diri selamat dan memiliki keuntungan. Gak peduli menjadi pengkhianat. Kalau 2 tingkatan jihad awal ini belum dilakukan. Adapun jihad melawan diri sendiri adalah, kata Imam Ibnu Qayyim, ayyujahida nafsahu fi ta'allumil ilmi. Jihad melawan diri sendiri dalam hal mencari ilmu. Mencari ilmu perlu jihad. Kenapa? Karena banyak gangguan, banyak godaan, banyak halangan. Nanti saya ingin di sini dibahas sebuah kutaib oleh saya atau oleh siapa saja, judulnya Awaiqut Thalab. Syekh Al-Barjas yang nyusun. Maknanya penghalang-penghalang dalam mencari ilmu. Ini pasti penghalang ini teralami oleh semua tulabul ilm, oleh santri, oleh para asatid dulu ketika nyantri. Penghalang-penghalang ini pasti ada dan harus bisa diantisipasi. Kalau penghalang ini tidak bisa diatasi, dia bisa gagal di dalam berjihad ketika mencari ilmu. Ada rasa malas, ada rasa haroream, ada niat-niat yang salah. Belajar ilmu untuk dunia, belajar ilmu agar beken, agar terkenal, agar viral, agar dianggap sebagai dai sejuta ummahat, agar dianggap sebagai ustaz yang terkenal, agar menjadi mubalig yang kaceluk ka aun-aun, ka koncara, ka jana pria. Ingin bagian ada yang begitu? Ya. Itu termasuk di antara awaiq, penghalang yang harus wajib diatasi. Di sinilah butuh jihad, ada haroream, ada benturan kepentingan dengan urusan duniawi. Semuanya itu perlu dihadapi. Kalau enggak, kita kalah. Kalau enggak, kita bisa berhenti di tengah jalan. Kalau enggak bisa diatasi, kita terus maju, tapi jalannya pungkal pengkol gitu tah. Dan ini berbahaya untuk kedepannya ketika dia sudah menjadi ustaz, dai atau ulama. Jadi butuh jihad. Tanpa jihad kita tidak bisa continue, istiqamah, konsisten di dalam belajar ilmu. Ada nggak orang yang nyantri di tengah jalan keluar? Banyak. Di setiap pesantren pasti ada. Mungkin dia keluar, dikeluarkan atau kabur. Jadi ayo kabur. Ayo tuh. Itu orang yang kalah berjihad ketika melawan diri sendiri. Nanti kalau melawan orang kafir, wah apalagi baru lihat aja udah gemeter gitunya, ngompol di cenah berbet we lari. Para Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan
fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh di medan perang, sekali-kali jangan kamu kabur, jangan lari. Lari dari medan perang itu dosa besar. Dia belum siap, belum menang melawan diri sendiri, melawan setan, sudah mau jihad ke Palestina. Kabur sampai di sana. Ya, sama rukna tidak butuh mental untuk perang, butuh mental. Butuh iman. Nah, iman ini dipupuknya ketika jihad melawan diri sendiri dan ketika jihad melawan syaitan laknatullahi alaih. Jadi pertama, jihad ketika mencari ilmu. Jihad melawan diri sendiri ketika mencari ilmu. Kedua, ini masih mukaddimah ya. Jihad melawan diri sendiri ketika mengamalkan ilmu. Setelah ilmu difahami, dipelajari, kita ketahui, diamalkan. Untuk mengamalkannya ini nggak gampang. Tadi ayah haroream, ada ingin dipuji, diapresiasi oleh orang lain, ingin disanjung, ingin diberi komen, ingin diberi like, jempol yang sejenisnya tuh. Itu untuk mengatasinya perlu jihad melawan diri sendiri. Bagaimana jihad ketika belajar, bagaimana jihad ketika mengamalkan ilmu, nanti ada pembahasan. Sekarang mukadimah dulu, sepintas dulu. Ketiga, jihad ketika mengajarkan atau mendakwahkan ilmu. Ini lebih kompleks lagi, lebih berat lagi dibanding dua yang pertama. Kenapa? Karena dua yang pertama hanya lawannya itu hanya diri sendiri. Penghalangnya internal yang muncul dari diri kita sendiri. Tapi kalau sudah dakwah menyangkut kepentingan orang lain, menyinggung martabat, kepentingan, harga diri orang lain. Banyak orang yang merasa tersentil dengan dakwah kita, lalu marah, lalu emosi, lalu tersinggung. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, orang mumin, orang muttaqin ketika diberi nasihat dia merenung, orang fasik, orang munafik ketika diberi nasihat dia tersinggung. Sama yang kita sampaikan, isinya, kontennya, efeknya kepada orang berbeda. Ada yang alhamdulillah terima kasih dapat pencerahan, ada yang nah usil teh enggak saya teh kan gitunya. Marah. Yang paling bahaya kalau yang tersinggung orang fasik, orang munafik teh punya power, punya kekuasaan, punya uang, punya pengikut. Tak dikerahkan semua untuk menggempur para dai. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak. Rata-rata yang tersinggung, yang fasik, yang munafik itu punya power, punya uang, punya pengikut, digerakkan untuk menghantam kita. Hanya karena merasa tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Maka tak heran kalau banyak ustadz, dai, banyak yang membenci, yang memusuhi dari kalangan orang yang tidak dikenal. Hanya karena tersinggung dengan isinya. Kalau kita umpamanya lihat internet, YouTube atau media sosial lain, coba setel salah satu ustaz, lihat komennya di bawah. Ada yang pro, ada yang kontra, yang menghina, yang mencela, yang macam-macam itu banyak loh. Kalau umpamanya kita salah niat ketika dakwah, bukan lillah, tak. Bukan lillahi ta'ala, bukan untuk akhirat, untuk kepentingan dunia, udah tersinggung berat tuh, depresi tuh, sedih tuh, kecewa tuh, saya ngajak kepada kebaikan malah dibenci, dimusuhi. Kalau niatnya ingin memperoleh pengakuan orang, pasti bakal berhenti. Berhenti jadi ustaz, mending dagang online, tak bisa begitu. Akhirnya pensiun dini dari ustaz. Maka untuk berdakwah, mengajar,
butuh jihad melawan diri sendiri supaya istiqamah di atas jalan dakwah ini. Itu ketiga. Keempat, jihad melawan diri sendiri dalam hal bersabar di atas 3 langkah pertama di awal. Sabar ketika belajar ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mendakwahkan ilmu. Agar terus ini semua jalan, tidak jalan di tempat apalagi mundur ke belakang, tapi terus maju apapun yang terjadi. Inilah 4 tingkatan jihad melawan diri sendiri. Ini nanti akan menjadi bekal jihad melawan setan, dan menjadi bekal ketika jihad melawan orang-orang kafir, dan menjadi bekal ketika berjihad melawan orang-orang munafik nanti. Nah, siapa yang mampu mengatasi semua level jihad, dialah mujahid sejati. Nah, sekarang kita kan baru pada level awal ya. Jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan orang kafir belum. Entah belum, entah tidak. Entah teralami, entah tidak oleh kitanya. Tapi mau teralami mau tidak, jihad yang awal ini sudah kita alami. Sejak kita akil balik. Bahkan sebelum akil balik ketika TK, TPA sudah diarahkan oleh orang tua kita kan. Itu langkah jihad juga yang dilakukan oleh anak-anak TK. Sebagai ajang latihan pas balik, sudah terbiasa. Ya. Nah, kita mulai dari ini, bagaimana cara menjadi mujahid sejati. Pertama, mujahid sejati adalah mujahid yang Allah terangkan. Kata Allah, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jiwa dan harta kalian. Semua jihad pasti diikuti oleh fi sabilillah. Dan ini mengisyaratkan wajibnya niat yang ikhlas ketika berjihad. Ingat, fi sabilillah. Di jalan Allah, di dalamnya memuat 3 aspek. Billah, lillah, billah, fillah. Pertama, kita karena Allah. Kenapa kamu jihad? Allah yang nyuruh loh. Kenapa Allah nyuruh? Untuk kemaslahatan kita, keuntungan kita, keselamatan kita dunia akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hei orang-orang beriman, mau gak aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan, bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ternyata jihad isinya, perniagaan ini jihad. Kita menjual, apa yang kita jual? Jiwa dan harta. Allah memberinya. Dengan apa? Dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Kita dengan jihad ini menjual harta dan jiwa kita kepada Allah. Allah yang membeli dengan surga. Nah, jadi pertama Allah yang perintahkan. Karena itu niatnya untuk Allah juga. Ketiga, cara kita berjihad harus on the track. Di atas jalur, di atas syariat Allah, di atas aturan Allah. Gak bisa dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan Allah Azza wa Jalla, mengadopsi cara-cara orang kafir hanya karena dianggap efektif dan efisien, order dilakukan. Ada manfaat? Ada, tapi mudaratnya lebih besar.
Contohnya demo. Demo itu mengadopsi cara orang kafir. Ada manfaat? Ada manfaat jelas. Jangankan itu atuh ya. Syirik aja ada manfaatnya. Tapi lihat madaratnya. Minimal nggak macetkan jalannya. Ngeganggu kepentingan umum gitu. Jalan tol diblokir. Ada ibu-ibu yang melahirkan mau ke rumah sakit ngelahirkan di jalan itu. Ada pasien yang mau ke rumah sakit kejebak macet mati di jalan. Ayah. Demi apa mereka demo? Untungnya ada, hasilnya ada. Kerasa oleh siapa? Oleh segelintir orang. Tapi mudarat lebih banyak lagi. Itu bukan jihad. Karena di luar rule, aturan syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi billah, lillah, fillah mengisyaratkan wajibnya ikhlas di dalam berjihad, termasuk jihad tahap awal mencari ilmu. Kalau ikhlas ini tidak ada, celaka kita. Pertama, semua amal yang dilakukan oleh kita tanpa keikhlasan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi semua orang akan memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Niatnya dunia, hanya dunia yang dia dapat. Akhirat enggak. Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Wa habitu ma sun'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan dunia dan kemewahannya, amal akhirat diniatkan untuk meraih dunia, akan kami berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak mendapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi Allah Azza wa Jalla menolak itu amalan. Ana agna syuraka yani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirka. Ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Aku, kata Allah, adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ana agna syuraka yani syirki. Faman amila amalan. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, amalan yang disyariatkan, apapun itu, termasuk mencari ilmu, tapi asyraka fihi ma'i ghairi, dia menyekutukan aku dalam amalan itu, dalam hal niat 90% untuk meraih ridho Allah, 10% untuk meraih ridho manusia atau aspek dunia lainnya. Taraktuhu wa syirkahu. Allah tinggalkan. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk mencari ilmu itu ada beberapa hadis yang spesifik. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Siapa orang yang mempelajari satu ilmu, ilmu ini hanya bisa dipelajari dengan niat mencari wajah Allah. La yata'allumuhu, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu. Illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali hanya untuk meraih kepentingan dunia. Tendensi duniawi. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan bisa mencium baunya surga pada hari kiamat. Diancam neraka. Orang yang mencari ilmu dengan niat dunia, kenapa kamu rajin belajar? Agar saya kaya raya nantinya. Ini belajar agama ya, bukan belajar umum.
Kenapa kamu belajar agama rajin banget sekarang? Agar nanti saya bisa dikenal oleh orang, dipuji sebagai orang alim, sebagai seorang yang berilmu. Kenapa kamu belajar rajin? Agar saya nanti dapat jabatan dengan ilmu ini, untuk mencari pangkat, kekuasaan, jabatan. Nah, ini untuk dunia. Ada ancaman? Ada. Ini hadis yang mengerikan isinya, sampai Abu Hurairah radhiyallahu an ketika menceritakannya, sebelum menceritakan itu sampai pingsan 3 kali. Ada seorang tabi'in datang ke kota Madinah. Dilihat ada seorang yang dikerubuti oleh orang-orang. Ditanya ini, ditanya itu. Lalu orang ini bertanya, itu siapa? Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabinya sudah wafat. Beres orang bubar, dia langsung menghampiri Abu Hurairah lalu berkata, beritahukan kepadaku satu hadis yang kau dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Hurairah, baik, saya akan kabarkan kepada kamu satu hadis yang saya langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum menyampaikan, tiba-tiba gemetar, suara kelepak pingsan. Ruas satunya. Digulang gaper, di ini sampai siuman lagi. Lalu kata Abu Hurairah, aku akan kabarkan kepadamu satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Di tempat ini tidak ada orang lain antara aku dan beliau di tempat ini. Tak ada orang lain. Kelepak nih, pingsan. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, lalu Abu Hurairah menyatakan, aku sampaikan kepadamu satu hadis yang aku langsung dengar dari Nabi SAW. Di tempat ini tak ada orang lain selain aku dengan beliau saat itu. Beliau SAW menyatakan, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah thalatha. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 orang. Ini 3 orang hebat dengan 3 amalan hebat. Dianggap hebat oleh semua manusia dimanapun, kapanpun. Pertama, orang yang mati syahid. Jihad. Berperang demi Islam sampai mati di medan perang. Hebat gak ini orang? Hebat. Gak semua muslim perang dan gak semua muslim yang perang mati syahid. Nah, dipanggil oleh Allah. Ditanya, limadha qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong kamu. Para malaikat yang ada di sekitar sana juga menyatakan kadzabta. Bohong kamu. Qatalta li ayyu qala annaka jari. Faqad qila dhalik. Kamu memang berperang. Tapi perangmu itu kamu niatkan agar kamu disebut seorang pemberani, pahlawan, jagoan, dan yang sejenisnya. Faqad qil, dan pujian itu sudah ditujukan orang kepadamu. Akhirnya orang itu disuruh oleh Allah diseret pada wajahnya, pelawang dialungkan karena sena neraka. Bayangkan, sudah capek berbuat jihad. Jihad itu capek loh. Berkorban banyak jiwa, raga, harta semuanya. Teka pakai barijeng diteke. Capek gawe? Teka pakai barijeng diteke. Sudah capek berbuat, nggak diterima, malah diazab. Satu tuh. Jadi orang itu diazab bukan karena jihadnya, tapi karena apanya? Niatnya yang salah ketika berjihad. Kedua,
Dipanggil nih. Yang dipanggil yang kedua ini ulama, ustaz, da'i, mubaligh. Kalian nih calon-calon da'i, calon mubaligh, calon ustaz, calon ulama di masa yang akan datang. Saya berharap dari pondok ini lahir 10 orang ulama sudah menggegarkan dunia. Ini sekarang ada ratusan, 400 berapa? Belum tentu 400 itu ada 100 yang jadi ustaz. Belum cukup 10 aja sudah luar biasa hebatnya. Nah, ada ustaz dipanggil. Lalu kata Allah, aku berikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Dia menjawab, Rabbi ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar, mengajar, dakwah, dan baca Al-Quran. Gak ada waktu untuk lain. Hebat nih gak orang? Hebat. Di saat semua orang mengejar dunia, mengejar kesenangan, dia ini kutu buku, kutu kitab. Yang dibuka kitab, di rumah kitab, di jalan kitab, di tempat kajian kitab, ilmu terus. Ngajar, belajar, ngajar. Baca Al-Quran. Ini luar biasa nih orang. Tapi apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Malaikat juga berkata, bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka alim faqad qil. Wa qara'ta Al-Quran li ayyuqala annaka qari faqad qil. Kamu memang betul belajar, mengajar. Tapi niatmu belajar mengajar agar kamu disebut orang alim, ingin dikenal, ingin dipuji, ingin viral, ingin beken, ingin masyhur, ingin populer. Niatnya ini benar apa salah? Niat ini benar apa salah? Salah tuh, pisan salahna oge. Kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut seorang qari. Dan pujian itu sudah kamu dapatkan. Akhirnya Allah menyuruh orang itu diseret pada wajahnya, belewer, dilempar ke dalam api neraka. 2 tuh. Orang ini masuk neraka bukan karena belajarnya atau mengajarnya atau bacaan Qurannya. Belajarnya, mengajarnya, dakwahnya, bacaan Qurannya bagus. Tapi bukan itu yang menjadi penyebab dia masuk neraka. Tapi apa? Niat. Niat yang salah. Yang pertama juga begitu, dia bukan mujahid sejati. Mujahid sejati mah fi sabilillah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Mujahid sejati mah mengorbankan harta dan jiwa untuk kepentingan fisabilillah. Ini mah menjadikan jihad sebagai alat untuk meraih kekayaan ataupun kehormatan ataupun popularitas. Mujahid sejati mah mengorbankan harta, jiwa, harta dan jiwa sebagai alat untuk berjihad. Mujahid palsu menjadikan jihad sebagai alat untuk meraih kepentingan pribadi. Sedikit kan bedanya? Sama-sama sih jihadnya. Orang nggak bisa membedakan ini mujahid sejati atau palsu. Karena sama. Yang membedakan itu salah satunya adalah niat. Dipanggil yang ketiga. Yang ketiga ini juga hebat. Hartanya banyak, hartawan dia, kekayaannya melimpah. Bro dijuru, bro dipantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikeun kata kalebok, saking banyaknya. Selain kaya, dia dermawan. Bageur, tukang tutulung kanu putuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kapapada manusia. Karena ada di Subangnya, Sundanya. Ini orang kaya dan dermawan. Hartanya habis. Untuk membantu orang. Ada masjid yang dibangun. Dia tanya, berapa budgetnya? Murah, cuma 1 miliar. Bikin 5 miliar. Saya yang menanggung semua. Jadi itu. Ada pondok pesantren yang mau dibangun. Berapa baiknya? Sekian. Saya yang membiayai semua.
Ada tanah yang mau dijual untuk dibangun pesantren. Kok dijual tapi dibangun pesantren? Ya uangnya dipakai ngebangun. Biar saya yang beri. Berapa? 1 miliar. Saya beli 10 miliar. Pokoknya begitulah. Sampai habis. Ya. Oleh Allah ditanya, telah aku berikan kepadamu harta yang banyak. Apa yang kamu lakukan? Orang inti menjawab, ya Allah, tidak ada satupun mumin yang engkau suka untuk berinfak di momen itu kecuali aku infak. Sampai habis hartaku. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Anfaqta li ayyuqala annaka jawad faqad khil. Kamu infak, betul. Kamu sedekah, iya betul. Tapi niatmu agar kamu ini disebut sebagai orang dermawan, bager. Dan pujian itu sudah kamu dapatkan. Orang ini juga dilempar ke dalam api neraka. 3 orang hebat. Dengan 3 amalan hebat berakhir ke neraka. Karena apa? Niat yang salah. Mujahid palsu, talibul ilm palsu, ustadz palsu, orang dermawan palsu. Karena yang mereka inginkan bukan balasan dari Allah semata-mata, tapi juga ingin apresiasi dari orang. Penilaian, pengakuan, pujian, sanjungan dari orang. Itu yang merusak tuh, itu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Setelah itu kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sambil menepuk dadaku, dalam riwayat sambil menepuk pahaku. Rasulullah SAW bersabda kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Merekalah wahai Abu Hurairah 3 orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Ternyata penyebabnya orang hebat. Dengan amalan hebat tapi niatnya yang tidak hebat. Niatnya itu yang tidak ikhlas. Maka wajib bagi kita untuk meninjau ulang kembali niat kita ketika belajar. Mungkin di antara antum ada yang termotivasi belajar karena terinspirasi oleh kehidupan beberapa ustadz. Kelihatan jadi ustadz kayak begitu tuh menyenangkan ya. Di mana-mana sekali hadir kajian ribuan, namanya disebut, followersnya jutaan di IG, akhwatu ngantri gitu ya. Maksudnya ngantri mau ikut kajian. Kayak gitu, wah saya ingin tuh kayak gitu. Gak bisa kayak gitu kalau saya gak berilmu. Maka termotivasi belajar. Salah apa benar? Salah. Karena niatnya ingin terkenal. Nanti nasibnya kayak orang tadi yang diceritakan dalam hadis tadi. Ini pentingnya niat yang ikhlas dalam mencari ilmu. Oleh karena itu, maka tak heran apabila ikhlas ini selalu dibahas oleh para ulama di bab-bab awal dari pembahasan mereka. Tahu kitab Riyadhus Shalihin? Siapa yang ngarang? Siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin bab apa? Ikhlas. Babul ikhlas wa ikhdarun niyah. Itu yang awal. Kenapa? Agar orang itu begitu belajar dengan niat yang salah, keliru, langsung disadari wajib ikhlas. Aduh, ngajulau atau. Tapi akhirnya dengan hal itu niatnya menjadi terluruskan. Kalau enggak bahaya. Sampai dia jadi ustaz, niatnya keliru, berbahaya ketika dia berdakwah. Pernah dengar satu hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-dina birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki yang durhaka, ahli maksiat. Pernah dengar? Waktu saya muda dulu, ya sekarang sudah tua ngaku. Waktu masih bujang, masih belum laku.
Sampai sekarang baru laku sekali. Masih bujang sama Pak Ena, sama Pak Ustadz Acu ini kan, teman-teman dekat, sahabat-sahabat saya ketika kuliah. Pernah mendengar hadis ini. Dan terbayang, oh nanti agama ini akan dibela oleh ahli maksiat. Mungkin preman, tukang mabok, tukang judi, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyolok, tukang nyingsat-nyingsatkan anerok, macam-macam. Kan ada yang begitu. Itu yang akan membela Islam. Kenapa kita berpikir begitu ya? Orang ahli maksiat menguatkan agama. Yang terpikir ahli maksiat kan gitunya. Itulah contoh cara yang keliru, yang salah dalam memahami nas baik Quran ataupun hadis. Difahami dengan otaknya yang bodoh. Setelah kita melihat penjelasan para ulama, ternyata bukan begitu maknanya. Yang dimaksud orang fajir, orang durhaka di sini adalah dai, ustadz, ulama, kiai. Berdakwah, dakwah isi dakwahnya benar. Umat tertuntun, tercerahkan, berubah, yang tadinya bodoh jadi pintar, yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya bid'ah jadi sunnah, yang tadinya malas menjadi rajin. Karena dakwah orang ini, Islam terkuatkan. Kenapa dia disebut fajir? Karena niat yang salah. Niat dakwahnya untuk dunia, untuk pujian, untuk sanjungan. Siapa orang yang beribadah, beramal dengan niat yang salah, dia fajir, dia durhaka. Apapun bentuk ibadah yang termasuk sholat, fawailul lil musallin. Salah satu penyebabnya alladzina hum yura'un. Celaka tuh orang yang sholat, dosa tuh, diazab orang yang sholat. Bukan karena sholatnya, tapi ternyata alladzina hum yura'un, riya. Tidak ikhlas dalam sholatnya, diazab. Sholatnya berubah menjadi maksiat. Karena apa? Karena niat. Niat yang salah bisa merubah sebuah ibadah menjadi maksiat. Niat yang benar bisa merubah sebuah perbuatan yang hukum asalnya mubah menjadi ibadah. Makan, tidur itu mubah. Mau makan, mau tidur, mau tidak dapat pahala, tidak berdosa. Tapi ketika makan diniatkan dengan niat yang benar, menerapkan sunnah ketika makan, berubah jadi ibadah. Niat makannya kenapa? Agar kuat, agar sehat, agar saya kalau tahajud bisa lama, baca Quran bisa lama gitu ya. Saum bisa kuat, ngaji 3 jam, 4 jam tagan karena saya makannya bagus. Niat makan yang bagus untuk itu, bagus tuh. Terus terapkan sunnah, pakai tangan kanan, basmalah dulu gitu ya. Terus tidak ngarongkong mengambil makanan yang dekat. Cuma kalau yang dekatnya sambal, daging di sana. Boleh ngarongkong? Boleh. Yang dimaksud tidak boleh ngarongkong mengambil makanannya itu. Kalau menunya di sini sana sama. Itu senada dengan makan dengan 3 jari disunnahkan. Itu bagi jenis makanan yang memang bisa dicomot dengan jari. Seperti kurma. Jangan dirau. Seperti kalau di kita duku, suuk gitu ya. Apalagi ohengkeng nukara itu kan ulah dirau. Apa maksudnya, hikmahnya jangan sampai mencerminkan kerakusan kita. Nanti orang lain yang sama rakus berebut. Itu mendingan rawu. Akhirnya ber. Itu dengan 3 jari. Nah, begitu juga menu di sini sama dengan di sana. Jangan ambil, nanti orang di sana, itu ayah bagian saya diambil. Akhirnya parasea. Jadi kalau menunya sama ya, tapi kalau di sini sambal,
cengek gitunya, paria, nu pararait, daging di dari itu boleh diambil, ya. Itu salah satu adab di dalam makan. Setelah beres berdoa hamdalah, kata Nabi SAW, siapa orang yang telah makan lalu setelah makan berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Itu doa yang sahih. Adapun doa yang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqana wa ja'alna minal muslimin, hadisnya dhaif. Dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, tapi beliau menyatakan hadisnya dhaif. Yang sahih yang barusan riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih. Siapa yang makan setelah makan baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi halmin wala quwwah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Menunjukkan itu ibadah. Makan adalah mubah. Dengan niat yang benar, menerapkan adab sunnah, maka menjadi ibadah. Jadi itu hebatnya niat, merubah. Ibadah bisa maksiat kalau niatnya salah. Amal yang mubah berubah menjadi ibadah kalau niatnya benar dan menerapkan adab sunnah. Tapi kalau perbuatan hukum asalnya haram, tetap haram walaupun dengan niat yang benar. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Maka tidak boleh kita meniatkan ibadah untuk melakukan perbuatan maksiat walaupun tujuannya baik. Nyolong, rampok, korupsi untuk bangun masjid. Kenapa kamu nyopet? Itu biar masjid cepat jadi. Niatnya nyumbang. Tapi caranya salah. Tetap ada dosa. Tetap tidak boleh, ya. Jadi perbuatan haram tidak bisa berubah menjadi halal hanya karena niat yang benar. Tapi perbuatan yang ibadah bisa berubah menjadi maksiat apabila niatnya salah, apalagi caranya juga salah. Ya. Kembali kepada niat yang tadi. Jadi hadis yang menyatakan Allah menguatkan agama ini dengan orang yang fajir, maknanya orang yang fajir ini ulama, ustaz, dai. Dia benar dalam dakwahnya, isi dakwahnya benar, menginspirasi, menyentuh orang menjadi mempelai hidayah, berubah dari buruk menjadi baik. Banyak orang yang tadinya fasik menjadi soleh, yang tadinya kafir menjadi Islam dengan dakwahnya. Islam terkuatkan. Tapi yang dakwahnya fajir, durhaka. Karena apa? Karena niat yang salah. Ibarat lilin menerangi sekitar tapi menghancurkan dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan hadis Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang lelaki yang fajir. Maknanya dai yang salah niat walaupun isi dakwahnya benar. Ini bukan mujahid sejati karena bukan lillah, tapi lidunya aw linnafsi. Para Allah menyatakan qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Kata Allah, katakan hai Muhammad, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidup Nabi SAW? Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ngajaknya itu agar ibadah kepada Allah, memperoleh sanjungan balasan dari Allah, bukan mengajak manusia untuk dirinya sendiri, untuk menjadi pengikutnya, untuk menyanjungnya, memujinya, membalas dakwahnya dengan dunia, bukan. Tapi ilallah, mengajak manusianya kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Maka mujahid sejati adalah orang yang berjihad secara ikhlas di semua level jihad, termasuk jihad ketika mencari ilmu. Maka
ikhlaskan niat. Bagaimana kalau sudah terlanjur, sudah niatnya ingin dikenal, ingin dipuji, tapi masih dalam proses belajar, rubah aja niat. Dan ini teralami oleh para ulama. Berkata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, kata beliau, talabna al-ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah. Kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Syekh Al-Baji menjelaskan maksud perkataan Imam Al-Baihaqi ini dalam syarah kitab Hilyatul Talibil Ilm. Yang dimaksud oleh Al-Baihaqi, kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah, yaitu ingin disanjung, dihormat. Karena dulu para ulama itu disanjung, dihormat. Namanya itu disebut dalam konteks pujian. Sampai Imam Ahmad kalau keluar, beliau itu selalu menutup wajahnya dengan sorbannya agar tidak dikenal bahwa itu Imam Ahmad. Kalau dikenal, wah orang nyerbu itu. Tak ada satupun kumpulan orang yang dilewati oleh Imam Ahmad kecuali mereka membicarakan dirinya. Dipuji, oh Imam Ahmad hebat ilmunya, ibadahnya, akhlaknya luar biasa. Setiap orang membicarakan dirinya. Apa kata Imam Ahmad? Ya laitani istidrajan. Celaka aku khawatir ini istidraj. Bukannya senang, hebat saya disebut di mana-mana. Tidak begitu, tidak bangga, tapi khawatir. Jangan-jangan ini istidraj. Jadi ulama zaman dahulu ilmunya cermin dari amalnya. Kalau orang itu berilmu, amalnya seperti ilmunya. Ilmu yang difahami, apalagi diajarkan, ditulis dalam kitab, itu pasti sudah diamalkan, sudah diaplikasikan. Maka mereka tidak hanya tak tertandingi dalam hal ilmu dan hafalan, tapi juga dalam hal amal dan ibadah. Maka diagungkan, dimuliakan. Banyak orang kabita dengan kemuliaan para ulama lalu termotivasi ingin belajar agar dimuliakan seperti itu. Seperti pengakuan Imam Al-Baihaqi, ternyata gagal. Karena ilmu tidak bisa dicapai kecuali dengan ikhlas. Maka kami merubah niat kami. Ilmu yang kami pelajari menuntun kami untuk ikhlas. Pas bab akhlak mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, bab pertama babul ikhlas wa ikhdharun niyah. Wajib ikhlas. Kalau enggak ikhlas neraka. Takut. Akhirnya dirubah niatnya. Ini ada kisah ini bukan dongeng fiktif tapi real, nyata. Diceritakan oleh para ulama seperti Syekh Al-Barjas dalam kitab Awaiqut Talab. Bab Adamul ikhlas, dalam bab tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ada satu kisah. Seorang lelaki pemuda miskin, bodoh. Tapi seleranya tinggi, dia mengincar akhwat yang gelis, kaya, terhormat. Hebat banget tuh ke akhwat itu tuh. Tapi dia nggak punya modal. Dia miskin, dia bodoh. Tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Nekat ngelamar. Ukhti, mau nggak ukhti jadi istri saya gitu. Atau ditampik sama jodogan atunya. Dati aya araheunana. Di sini santri ada yang dari luar Jawa Barat, ada yang nggak ngerti bahasa Sunda, ada? Antum yang pakai sorban ngerti bahasa Sunda? Ngerti? Ngertos? Sugante lain orang Sunda. Apa arti ditampik sapa jodogan coba? Ditolak mentah-mentah. Ditolak karena
Saya arahna ya pemuda. Apa yang bisa diharapkan dari pemuda bodoh dan miskin? Tapi pemuda ini tidak putus asa. Dia tetap bertekad gimana caranya. Tapi dia tidak mengamalkan tulisan di belakang truk. Apa tulisannya? Cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak. Dia mikir gimana ya caranya agar akhwat ini mau. Hanya ada dengan dua, salah satu di antara dua. Apalagi kalau dua-duanya bagus nih. Pertama dengan harta, dengan kekayaan. Kalau dengan kekayaan, wanita mana yang nggak mau? Ada nggak wanita tua, jelek, buncit, tapi kaya raya? Ada perempuan yang mau ke dia? Banyak. Jadi kalau mau melet wanita, ulah kadukun, kadiler we. Ambil mobil yang harganya miliaran, wah ada wanita itu tinggal reret ke supirna. Padahal bos nama di belakang. Orang ini mikir kekayaan atau kehormatan. Kalau kaya harus bekerja. Entah berapa tahun keburu nini-ninian. Dan belum tentu kaya. Ada orang yang mencari kekayaan puluhan tahun agar miskin ada? Banyak. Yang kedua kehormatan. Kalau kehormatan di zaman itu hanya bisa diraih dengan ilmu. Hanya para ulama yang dihormati walaupun miskin. Ada nggak ulama miskin tapi akhwat ini mau ke dia? Ada? Dulu banyak ayeuna mah henteu. Tetapi nu dilirik teh mobil. Nu dilirik kekayaan. Yang paling parah ada orang yang kekayaannya ada, berilmu, angger teu laku, ada tuh di negara lain. Nah, orang ini berpikir saya harus mencari ilmu. Akhirnya dia belajar dengan sungguh-sungguh. Apa niatnya? Memikat wanita gebetannya tadi. Ini niat yang benar apa salah? Benar salah. Niat yang salah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh. Siang malam menghafal dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ternyata berhasil dia. Berhasil menjadi ulama besar. Muridnya banyak dan dihormati. Dia menjadi orang yang soleh. Ahli ibadah. Akhlaknya mulia. Ilmunya tinggi. Muridnya di mana-mana. Setelah dia menjadi orang terhormat, wanita yang kemarin menolak dia mengirim utusan kepada dia. Menawarkan diri untuk ditikah. Masih jomblo dia. Tuh begitu tuh. Jadi kirim utusan, mau nggak engkau menikahi saya? Apa kata orang itu? Dia menjawab, la uthiru 'alal ilmi syai'a. Aku tidak ingin lebih mementingkan apapun dibanding ilmu. Ditolak lagi itu tawaran wanita tadi. Dulu kamu nolak saya, sekarang saya balas tolak. Seri satu-satu. Timbul pertanyaan, kok pemuda ini bisa berhasil ya? Padahal niatnya salah. Dianalisa oleh para ulama, Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Awalnya pemuda ini niatnya salah. Ketika mencari ilmu dalam rangka menarik minat perhatian wanita yang diincarnya. Tapi di tengah jalan mencari ilmu, ilmunya menuntun dia untuk ikhlas. Dia merubah niatnya menjadi ikhlas. Dan ini tercermin dalam ucapannya ketika menolak tawaran wanita itu dengan menyatakan la uthiru 'alal ilmi syai'a. Aku tidak ingin lebih mementingkan apapun dibanding ilmu. Ilmu nomor satu, kamu sudah tidak berharga lagi untukku. Ditolak. Dan ini menunjukkan dia ikhlas ketika mencari ilmu. Awalnya tidak ikhlas.
Tapi di tengah jalan ilmunya menuntun dia untuk ikhlas, berubahlah niatnya menjadi ikhlas lalu berhasil. Maka setelah berhasil, apa yang dulu dicita-citakan dari kesenangan dunia nggak ada lagi harganya setelah memperoleh ilmu. Ilmu jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Oleh karena itu, dunia mengejar dia dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangan dia. Mungkin uang, kekayaan, kehormatan, pujian, sanjungan orang termasuk wanita sudah nggak ada lagi harganya. Nggak. Nah, ini kasus seperti itu banyak. Jadi kalau di antara kalian ada yang awalnya salah niat ketika mau belajar, ingin meraih kesenangan dunia, cepatlah rubah sebelum terlambat, sebelum kita celaka, sebelum kita binasa oleh niat yang salah tadi. Masih ada waktu untuk merubah, dan setelah merubah niatnya hanya untuk akhirat, dunia akan mengejar orang itu dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Kejarlah akhirat, dunia akan mengejarmu. Kejarlah dunia, dunia akan lari menjauhimu. Akhirat tidak dapat, dunia juga luput dari kita. Rugi dunia, rugi akhirat. Seorang mujahid sejati adalah seorang mujahid yang meniatkan jihadnya lillahi ta'ala. Karena Allah. Termasuk level jihad yang awal yaitu jihad dalam mencari ilmu. Jihad melawan diri sendiri ketika mencari ilmu. Wajib tetapkan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Itulah niat seorang mujahid yang sejati. Ini yang pertama tuh. Jadi mujahid sejati adalah mujahid yang meniatkan jihadnya lillahi ta'ala. Adapun yang meniatkan jihadnya termasuk mencari ilmu untuk dunia itu palsu, itu KW 10 meren. Ya, bukan yang orisinil, bukan mujahid yang tulen yang asli. Inilah syarat pertama untuk menjadi seorang mujahid sejati, yaitu ikhlas dalam hal niat ketika berjihad, termasuk jihad level yang paling awal yaitu mencari ilmu dan nanti mengajarkan dan mengamalkannya. Itu pertama. Kedua, ini nggak boleh diabaikan poin yang kedua. Untuk menjadi mujahid yang kedua, perhatikan hal yang kedua ini. Hal kedua ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya. Sudah 1 jam lebih. Kapasitas kita hanya 1 jam maksimal menyerap ilmu. Di atas 1 jam sudah buyar konsentrasi ya. Sudah terganggu dengan bujur panas, cangkeng, cangkel gitu ya, kaki sing siremen, konsentrasi sudah buyar. Ada yang mengalami itu semua? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Sudah ya. Jangankan antum, saya aja yang di kursi muter begini, cangkel, cangkeng. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Dan untuk mengatur tanya jawab saya serahkan kepada pengatur acara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Nah Ustaz, ada yang masuk pertanyaan. Ini dibacakan Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kita kuliah agama agar dapat mengajar? Karena di zaman sekarang harus ada bukti legalitas. Jazakallahu khairan. Ijazah gitu. Barakallahu fiik. Boleh nggak kita belajar dengan niat meraih ijazah atau titel atau gelar?
Ini pernah ditanyakan kepada para masyayikh, diantaranya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lalu beliau cantumkan tanya jawab ini dalam sebuah kitab dengan judul Kitabul Ilmi. Ini sudah diterjemahkan dengan judul Panduan bagi para penuntut ilmu. Beliau ditanya begitu. Boleh nggak saya belajar dalam rangka meraih ijazah dan gelar? Kata beliau, kalau kita hidup di sebuah negara yang sangat mementingkan gelar dan ijazah, tanpanya kita tidak bisa ngajar, tidak bisa berdakwah, tidak dipercaya orang. Diajar di mana itu gelar nage tidak ada. Tong didengi kan gitu. Gelar itu cermin dari keilmuan. Kalau kita hidup di negeri seperti itu boleh. Raihlah gelar. Raihlah ijazah. Setelah teraih gelar dan ijazah, kita dipercaya orang, diminta ngajar oleh banyak pihak, dan kita bisa berdakwah mengajar secara lebih leluasa tanpa terkendala. Nah, boleh seperti itu. Tapi bukan karena gelar yang mengundang pujian orang, bukan. Tapi karena untuk memperluas daya jangkau dakwah dan ngajar kita. Kalau tanpa gelar, tanpa ijazah, gak ada seorang pun yang ngundang kita. Gak ada seorang pun yang mempercayai kita. Gak ada seorang pun yang meminta kita untuk mengajarinya. Jadi dibolehkan kalau untuk itu, ya. Kalau untuk kepentingan itu, tapi sekali lagi niatkannya untuk memperluas jangkauan ngajar dan dakwah, bukan karena ingin dilihat. Saya mah tuh doktor tuh, ya. Tukang mondok di kantor. Pak Acu doktor. Mondok di kantor. Terus. Baik, pertanyaan selanjutnya, bismillah. Semoga Ustadz senantiasa Allah berkahi ilmu dan waktunya. Amin. Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya dengan orang tua yang mengiming-imingi anaknya dengan hadiah saat mereka belajar ilmu agama? Syukran. Mengiming-iming abibita gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Saya kesindir dengan pertanyaan itu. Dulu waktu anak-anak saya kecil usia TK atau SD, suka mengiming-imingi anak dengan hadiah yang mereka inginkan agar mau belajar, baik dengan uang, dengan makanan, dengan mainan. Jadi mau jajan sok, tapi ikro nih minimal 2 lembar heula. Mau dia, ya. Apa akibatnya? Akibatnya lagi main tojor rumah. Bi, mana? Ikro. Mana? Salembar 1.000. Salembar 1.000. Ayo nama Bi 5 lembarnya. 5.000 dar. Biasanya mah salembar oge atuh sajam. Ayo nama 5 lembar oge ngan ukur setengah jam. Termotivasi. Sampai tamat dalam waktu yang singkat. Boleh, ada positifnya. Dibolehkan itu dilakukan karena Nabi SAW bahkan Al-Quran, hadis yang sahih, para ulama memberikan penjelasan bolehnya memberi iming-iming bagi orang agar termotivasi untuk ibadah, untuk amal soleh, untuk belajar. Salah satunya adalah ada sebuah kitab. Dulu di Bandung pernah dibahas, ini udah lama udah tahunan, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Judul kitabnya Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah Ta'ala. Susunan saya Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, ya. Di dalam tentang hikmah dalam dakwah, termasuk metodologi dakwah. Salah satu metodologi dakwah adalah memberikan hadiah dunia. Itu lalu dibahas beberapa ayat dan hadis tentang hal itu. Contohnya adalah adanya dibolehkannya zakat untuk mu'allaf. Mu'allaf ini
Ada beberapa macam. Pertama, ada orang yang kafir yang sudah simpati ke Islam. Dia beri zakat langsung masuk Islam. Iming-iming dunia. Atau ada orang baru masuk Islam tapi kelihatannya masih lemah. Diberi zakat, dia tambah kuat. Ada orang kafir jahat kepada Islam, selalu memberikan aksi-aksi yang merugikan, mencela, menghina, diberi zakat. Maka berhenti dia dari kejahatannya walaupun tidak masuk Islam. Itu termasuk mu'allaf. Termasuk Nabi SAW waktu itu memiliki ternak banyak, puluhan atau mungkin ratusan. Hasil dari rampasan perang 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Ada orang melihat seperti Kabita. Kata Nabi SAW, hal turidu, kamu mau ternak-ternakku? Iya. Ambil semua. Ini orang kafir yang tidak dikenal. Diambil semua, digiring, itu disesakan hiji oge. Dia pulang ke kampungnya sambil menggiring. Orang-orang kaget. Apa yang dia katakan? Ayyuhan nas aslimu fa inna Muhammadan a'ta'a man lam yakhshal faqr. Wahai manusia, Islamlah kalian. Karena sebenarnya Muhammad memberikan dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Ini saya dikasih sebanyak ini. Atau brung marah rusuk Islam dengan niat ingin dikasih. Kata Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, awalnya orang masuk Islam karena dunia. Setelah masuk ke dalam Islam, belajar Islam, maka keislamannya jauh lebih dicintai daripada dunia dan isinya. Awalnya niatnya itu, tapi setelah masuk ternyata Islam jauh lebih menggiurkan daripada dunia yang diharapkan. Lalu dia tulus ikhlas belajar dan beramal agama Islam ini. Jadi anak awalnya begitu tuh. Mau belajar asal dikasih. Mungkin kita iming-iming sok. Baca dulu 2-3 lembar. 1 lembar kalau sekarang 1.000 mual aku marahnya. 1 lembar 2.000. Dia mungkin 10 lembar biasa dapat 20.000. Awalnya dia ngaji, dia belajar, karena itu lama-lama dia akan berubah menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan, menjadi tuntutan bagi jiwanya. Kalau orang sudah terbiasa ngaji sehari 1 lembar 2 lembar gitu di waktu tertentu, itu pas suatu kelewat jiwa tuh nagih, dah nggak ngaji kemana, ada halangan, dia tubuhnya, jiwanya nagih, ya, terus akan mencari waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Jadi dibolehkan di awal, ya, tapi tanamkan kepada anak bahwa apa yang dia pelajari jauh lebih berharga daripada hadiah yang diberikan ini. Wallahu a'lam. Terus mau udah? Terus dulu, Ustaz ya. Terus dua lagi. Ustaz Afwan, kita sebagai kaum muda tidak lepas dari yang namanya syahwat dan hawa nafsu. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Dan yang kedua, apakah ada tips-tips yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melawan hal ini? Iya, tidak hanya kaum muda, termasuk kaum tua, susah mengendalikan syahwat. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika usia beliau 79 tahun. Masih muda enggak? Enggak lah, sudah tua. Kata beliau, aku pada usiaku sekarang merasa tidak aman dari fitnah wanita. Apalagi kalian, maka nikahlah dan tundukkan pandangan kalian. Jadi tidak hanya kaum muda, kaum tua juga sudah. Ya, kawan-kawan saya itu sudah tua-tua, kayak Pak Acu, Pak Ena. Di atas saya usianya, saya masih muda.
Tapi saya tahu syahwatnya tidak terkendali. Begitu. Apa kiatnya? Pertama, kalau kaum muda tadi adalah jomblo, nikahlah. Nabi SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai kaum muda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan nikah, nikah. Fa innahu aghadul basar wa ahsanul farj. Karena dengan nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga syahwat, menjaga faraj. Kalau syahwat bergejolak ya sudah ada istrinya, tinggal dilampiaskan ke istrinya, ibadah, tidak dosa, selamat dia dari dosa. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman lam yastati fa'alaihim bisyam. Fa innahu lahu wija." Siapa yang belum mampu menikah, dia harus saum sunat. Karena itu akan menjadi pengerem dirinya. Jangan sampai pemuda nikah enggak, saum enggak. Ya, syahwatnya tidak terkendali nanti ya. Jadi pertama, kalau mampu menikah, menikahlah. Kedua, kalau belum memungkinkan untuk nikah, masih belajar, masih belum punya penghasilan, orang tua juga nggak akan mengizinkan, maka ada beberapa tips. Pertama, perbanyak saum. Pertama, karena saum itu pengendali secara psikis, secara fisik, saum bisa mengendalikan syahwat. Kedua, sibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebanyak mungkin, sering mungkin berzikir, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berdoa, belajar, gitu ya. Ketiga, cari kawan-kawan pergaulan yang baik. Agar ucapan dan tindakan kita terkontrol. Hindarkan pergaulan yang buruk yang justru semakin membakar syahwat kita. Teman-teman yang buruk menceritakan, wih, saya tadi lihat si fulana, luar biasa bagus. Atau kita tambah merinding, tambah terbakar. Masa kamu lihat di mana? Di toilet. Gawat. Kalau kamu bisa lihat, saya pasang kamera. Ya. Akhirnya tambah terbakar syahwat kita. Jauhi itu kawan-kawan yang seperti itu. Hindarkan melihat, coba kalau kita menyendiri di kamar, punya gadget, punya HP, punya laptop, punya tablet, punya komputer. Gak ada orang, cekrek dikunci pintu, buka internet. Apa yang dibuka? Hindarkan membuka konten-konten yang membakar syahwat. Bukalah kajian, bukalah ilmu, bukalah cerpen, ceramah pendek, bukan cerita pendek. Itu yang akan lebih bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan ingin bertanya, bagaimana caranya melawan keraguan dalam agama dan godaan setan? Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Keraguan dalam agama maknanya syubhat. Syubhat adalah kesalahpahaman dalam memahami agama karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Akhirnya banyak ragu tentang beberapa poin dari agama. Karena itulah obatnya adalah ilmu, belajar, bertanya. Kebodohan adalah penyakit. Obatnya ilmu. Kata Nabi SAW, li'anna ilajul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Makanya kalau muncul sesuatu yang meragukan dalam agama kita, cepat tanya. Hubungi ustaz, tanyakan kepada dia. Maka keraguan yang lahir dari kebodohan nanti akan terobati dengan penjelasan berupa ilmu,
kebodohannya hilang, keraguannya juga insya Allah bakal hilang. Itu yang pertama, syubhat. Kedua, sekarang bagaimana melawan godaan setan. Itu akan dibahas ketika bab jihad melawan setan. Iraha, mungkin tahun depan. Akhirnya kan sudah Desember. Tahun depannya kapan? Wallahu a'lam. Nah, atau lama ting, betul lama ting. Ada kaidah takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan ini tidak boleh. Kasusnya sekarang terjadi, saya jawab tahun depan. Atau keburu mati meren. Atau keburu terjerumus ke dalam kesalahan. Makanya saya jawab sekarang. Kalau hembusan setan itu beragam. Tapi itulah yang kata Imam Al-Qurtubi disebut dengan waswas. Kata beliau, waswas adalah bisikan setan. Yang isi bisikannya langsung muncul di hati, di pikiran. Tanpa terdengar apapun dari di telinga. Nggak ada suara di telinga. Ujuk-ujuk muncul aja. Isi bisikannya langsung. Dari mana? Dari syaitan laknatullahi alaih. Itu beragam. Salah satunya kata Rasul SAW, datang setan kepada salah seorang di antara kamu. Dari mana kamu berasal? Dijawab dari ayah dan ibu. Ayah ibu dari mana? Kakek, nenek, buyut. Terus sampai berakhir di Adam. Siapa yang menciptakan Adam? Dijawab Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, setan itu akan menuntun sampai ke sana untuk menanamkan syubhat, keraguan-keraguan. Kalau sampai ke arah itu, kata Nabi SAW, berta'awudlah kamu kepada Allah. Langsung ta'awud dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau dengan lafaz ta'awud yang semakna, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dua-dua itu ayat. Ta'awud, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, lalu palingkan pikiran kita ke arah yang lain. Cepat ubah untuk memikirkan hal yang lebih bermanfaat. Jangan diikuti. Jadi jangan diikuti syubhat atau waswas setan itu. Ya, siapa yang menciptakan dari mana dan seterusnya. Jangan. Memikirkan zat Allah nggak boleh. Tafakkaru fi ala'illah. Wala tafakkaru fi zatillah. Fa innakum lan taqdiru qadrah. Dalam riwayat lain, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ada dua lafaz, khalqillah atau ala'illah. Berfikirlah kamu tentang makhluk Allah. Dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah, karena kamu tidak akan mampu menjangkaunya. Ya, cepat palingkan kepada urusan lain. Itu kalau syubhat atau kalau waswas secara umum. Sekarang ada waswas secara khusus di dalam sholat. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baini sholati. Ya Rasulullah, syaitan itu selalu menggoda aku antara aku dengan sholatku. Jadi selalu lagi sholat, syaitan datang memberikan waswas. Apa kata Nabi SAW? Dzaka syaitan yuqala lahu khinzib. Eta si setan. Nama eta setan khinzib. Awas. Antum nanti kalau punya anak, jangan dikasih nama khinzib, kayaknya beken. Itu nama setan. Kayaknya keren, bukan beken. Kayaknya keren, khinzib. Wah. Itu nama setan yang suka mengganggu dalam salat. Fa idza ahsastahu, kalau kamu mengalaminya dalam salatmu, maka meludahlah kamu ke kiri 3 kali atau meniup. Kemudian ta'udlah kamu dan meniuplah ke kiri 3 kali. Fafa'ala fadhahaba ma yajid. Lalu orang ini melakukan apa yang disarankan. Hilanglah waswas tadi. Ya.
Ini tapi dibahas oleh para ulama dalam bab sholat sunnah. Karena sahabat ini berbicara, setan menggaduh ketika saya sholat. Maksudnya sholat sunat di rumah sendirian, tidak berjamaah. Ya, kalau berjamaah lalu ada setan niup ke kiri 3 kali atau katiup kemudian di kiri kita ya. Itu ketika sholat menyendiri, dan sholat menyendiri adalah sholat yang riskan untuk digoda setan. Dan yang dimaksud sholat menyendiri pasti sholat sunnah. Gak mungkin sahabat ini sholat fardu sendirian di rumah tanpa udzur, karena pasti harus ke masjid ya. Nah itu kasus was-was secara khusus ya. Kalau kita lagi tahajud, lagi sholat atau akhwat sholat fardu sendirian di rumah, ketika baca tuh wah pikiran macam-macam muncul, yang tadi tidak terfikirkan sekarang terfikirkan, ta'awud, meniuplah ke kiri 3 kali ya. Dan itu tidak membatalkan sholat selama kita tidak bicara dan kita tidak membelakangi kiblat ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Mungkin masih banyak pertanyaan tapi waktu kita terbatas. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.